Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dan kita berharap mudah-mudahan setiap perjumpaan kita termasuk perjumpaan kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi perjumpaan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya mohon maaf hari ini pengajian kita agak sedikit tertunda karena ada kesalahan teknis tadi di laptop saya dan harus saya perbaiki sebentar. Pada pagi hari ini saya sedikit ingin berbagi dengan para jamaah dan apa yang selama ini menjadi pertanyaan para jamaah saya tentang kegagalan di dalam menjalani kehidupan. Saya katakan gagal itu hal yang biasa. Yang tidak harus terjadi adalah kita terpuruk di dalam kegagalan sehingga kita saat yang tepat untuk kita kerjakan dan karena penundaan itu kemudian kita ketinggalan sesuatu. Saya pernah juga bahwa bis itu akan berangkat pada jam tertentu sesuai dengan apa yang saya ketahui. Tapi ternyata akhirnya saya harus mencari bis lain untuk datang ke tempat piknik. Dan kesulitan-kesulitan saya itu saya dapatkan. Saya harus mengejar dengan cara bagaimana saya bisa mendapatkan bis yang bisa lebih cepat dari bis yang ditumpangi oleh teman-teman saya di tempat wisata itu. Suatu saat saya mengerti bis ini akan berhenti di setiap terminal. Terminal mana saja. Kemudian saya naik bis untuk ke terminal tempat pemberhentian itu. Begitu berhenti langsung saya cari bis yang mau berangkat. Terus sampai 4 kali dan ternyata alhamdulillah pada saatnya saya bisa mengejar bis yang sudah terlebih dahulu berangkat itu, meskipun terlambat kira-kira 10 menit, tapi masih berjumpa dengan teman-teman saya dan akhirnya alhamdulillah saya bisa pulang. Nah, ini yang kemudian saya sampaikan pada teman-teman saya. Saya harus mencari solusi yang tepat untuk mengejar ketertinggalan saya sehingga saya bisa mengejar teman-teman saya yang sudah terdahulu, yang sudah lebih dulu berangkat. Nah, ilustrasi bis itu juga bisa kita bawa pada sesuatu yang lain. Jadi mungkin tertinggal untuk belajar kepada sesuatu yang ingin kita pelajari. Satu saat saya itu merasa tertinggal. Akhirnya saya membaca buku di rumah, bertanya pada orang, melihat televisi, mendengarkan radio, beli kaset yang murah-murahan, kemudian saya dengarkan. Dan alhamdulillah saya tidak terlalu tertinggal. Nah, pada saat yang tepat ketika saya sudah punya uang, saya mengikuti kursus lanjutan dan ternyata kursus lanjutan itu diikuti teman-teman saya. Dan alhamdulillah pada saatnya saya bisa mengejar ketertinggalan dari teman-teman saya itu karena saya bisa mengikuti kursus dengan level yang sama dengan teman-teman saya karena saya belajar dari rumah untuk kemudian ikut tes penempatan dan pada saatnya placement tes itu berakhir baik
saya mendapatkan nilai, kemudian mendapatkan tempat seperti teman-teman saya sudah pernah kursus. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, cerita saya ini bukan untuk apa-apa. Cerita saya ini sekedar untuk memberi gambaran. Ternyata kita itu memang harus tahu bahwa kita itu jangan pernah menunda pekerjaan yang semestinya harus kita kerjakan pada saat yang tepat. Dan salah satu prinsip kerja yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran adalah kontinuitas kerja, yang dibarengi dengan pengharapan bahwa pekerjaan itu akan mendapatkan nilai tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sia-sia pekerjaan yang kita lakukan, yaitu dengan jalan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin tanpa menunda-nunda hingga waktu yang lama atau waktu-waktu yang membuat kita itu ketinggalan kereta dalam bahasa saya. Kita akan jadi sesuatu yang tidak bisa mengejar gerbong-gerbong yang sudah ditarik oleh lokomotif. Nah, terkait dengan hal itu saya mencoba untuk merenungkan kembali makna firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Syarh, Alam Nashrah, Al-Insyarah, yaitu pada ayat 7 dan ayat 8. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain berikutnya. Jika itu semua sudah selesai, maka berharaplah kepada Tuhan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini memberikan inspirasi banyak pada diri saya. Jadi pekerjaan itu harus selesai tuntas, dan setelah tuntas kerjakan yang lain. Jangan menunda-nunda untuk menyelesaikan pekerjaan, dan saatnya kita sudah selesai, jangan pernah kita diam. Ada pekerjaan yang lain yang harus kita urus dan kita kerjakan, meskipun tentu saja tidak mudah. Saya mengalami mungkin orang kecewa, tapi dialah semua orang kecewa karena saya paling tahu apa yang harus saya kerjakan, dan saya harus bertanggung jawab pada apa yang saya putuskan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu pekerjaan yang memang harus saya pilih untuk saya kerjakan dan saya tinggalkan untuk sementara. Para jamaah yang dirahmati Allah, satu ilustrasi yang paling mudah. Di waktu hari Jumat kemarin, saya punya 3 kegiatan yang waktunya itu sama. Mengajar, membimbing skripsi, dan rapat. Waktunya sama. Kemudian saya mencoba untuk memilah. Kalau saya rapat, maka saya tidak bisa membimbing skripsi mahasiswa dan tidak bisa mengajar. Kalau saya membimbing skripsi, saya tidak bisa mengajar. Tapi kalau saya mengajar, saya bisa sambil mengajar, rapat itu tidak akan Windows yang pertama saya pakai untuk mengajar, Windows yang kedua saya pakai untuk membimbing, dan ternyata dua-duanya selesai. Di saat yang sama ada permintaan dari seseorang supaya saya mengisi pengajian dan memberikan kisi-kisi apa yang harus saya berikan. Tentu saja saya katakan saya nggak mungkin, karena saya sedang konsentrasi mengajar sampai waktu maghrib, dan sampai saya itu selesai saya masih dalam keadaan lelah, sehingga ketika saya pulang saya harus menyelesaikan pekerjaan saya yang sebelum selesai, dan saya harus segera tidur untuk istirahat sampai pada saatnya ketika saya bangun saya baru bisa mengerjakan yang lain. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan ayat yang terdapat di dalam surat Asy-Syarh, Al-Insyarah atau Alam Nashrah pada ayat 7 dan 8 itu,
Saya membaca salah satu kitab tafsir, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ketika menafsirkan dua ayat ini menyatakan bahwa jika kita sudah selesai bekerja maksimal dalam urusan dunia, maka kita semestinya berpaling ke kemudian mencari sesuatu yang menjadi prioritas kedua, ketiga, dan selanjutnya. Artinya Allah mengajar dengan tepat. Dan ketika kita itu mengerjakan, jangan kita lupa bahwa apa yang kita kerjakan itu harus kita niatkan dalam rangka untuk beribadah. Jadikan amalan apapun yang kita lakukan itu dengan niat untuk beribadah. Karena amalan-amalan yang tidak niatkan untuk beribadah itu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Abdullah bin Umar itu pernah mengatakan begini. Apa kata itu Umar atau Abdullah itu? Apabila engkau memiliki satu pekerjaan di waktu sore, maka lakukanlah di waktu sore itu juga, jangan menunda hingga waktu subuh. Demikian pula, jika Anda punya pekerjaan di waktu subuh, lakukanlah di waktu itu sampai selesai. Jangan sampai menunda hingga waktu sore. Beramallah kalian ketika sehat untuk bekalmu, ketika sakit juga ketika hidup untuk bekalmu, ketika mati. Nah, ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar. Dan itu juga menjadi panduan saya. Di waktu pagi ini saya harus memberikan kuliah subuh. Saya tidak mungkin menunda. Meskipun harus dengan kesulitan, saya harus memperbaiki laptop saya. Setelah ini ada pekerjaan lain yang harus saya selesaikan. Siang nanti ada pekerjaan lain. Apapun, karena pada saatnya saya harus menyelesaikan pekerjaan yang terpenting di antara yang penting. Mungkin banyak orang yang kecewa dengan sikap saya itu, tetapi biarlah itu terjadi. Karena apa? Saya tidak mungkin memuaskan semua orang. Dan ketika saya itu bekerja menurut apa kata orang, saya akan jadi korban dari apa yang saya lakukan itu. Karena apa? Pada saatnya saya tidak mengerti skala prioritas. Dan saya sudah meskipun orang tidak mau tahu, bahkan membenci. Dan terkait dengan pilihan-pilihan itu, saya juga sering mengatakan, lakukan yang terbaik menurut Allah, meskipun manusia tidak ridho. Karena apa? Pilihannya adalah lebih baik mendapatkan ridha Allah meskipun dibenci manusia, atau diridhoi manusia dengan konsekuensi dibenci Allah. Saya selalu mengatakan, biarlah semua orang membenciku asal Allah ridho. Ya idealnya meskipun semua orang tidak ridho. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya katakan, menunda-nunda pekerjaan itu tidak sama artinya dengan menyia-nyiakan waktu. Tapi lebih dari itu akan merugikan diri sendiri. Ya, tidak persis sama kalau menunda pekerjaan itu artinya menyia-nyiakan waktu. Waktunya tidak sia-sia, tetapi kita akan rugi. Waktu itu akan sedikit terbuang tanpa menghasilkan sesuatu. Itu yang saya katakan to do for nothing. Kadang-kadang kita itu menunda suatu pekerjaan yang harus kita selesaikan saat ini, pada saat kemudian kita sudah kehilangan waktu. Artinya apa? Kita tidak sama-sama sekali menjaga waktu, karena ada waktu yang kita gunakan tetapi untuk sesuatu yang bukan peruntukannya. Sehingga ketika kita menghasilkan sesuatu yang kita hasilkan itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Inilah yang penting yang harus kita cermati, bahwa kita itu jangan pernah menunda pekerjaan tertentu yang memang memerlukan waktu tertentu, yang pada waktu yang lain tidak bisa kita selesaikan. Sekali lagi, ini tidak mudah. Karena apa? Ada pertarungan di dalam hidup kita itu, dan seringkali orang tidak paham dengan apa yang kita lakukan. Karena apa? Orang tidak mengalami apa yang Anda alami.
Kalau soal dihujat luar biasa. Dihina orang terlalu sering, dilecehkan orang terlalu sering. Tapi saya tidak pernah hiraukan apa yang mereka katakan itu, karena saya tahu apa yang saya kerjakan ini adalah sebuah pilihan. Pekerjaan yang tertunda, dan pada saatnya orang kecewa dengan apa yang tidak saya lakukan ketika saya menunda-nunda pekerjaan itu. Bahkan ingin tidak menghindari, tidak ingin menghindari waktu sholat yang tepat itu untuk tidak saya manfaatkan. Saya sempat dikecam oleh banyak orang. Tetapi saya selalu mengatakan, inilah pilihan yang harus saya pilih, meskipun seorang tidak suka dengan pilihan saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, menunda-nunda pekerjaan itu sekali lagi tidak baik. Tetapi kadang-kadang kita itu memang terpaksa menunda pekerjaan karena ada pilihan-pilihan di dalam pekerjaan yang mau kita kerjakan. Dan sebetulnya kita ini tahu bahwa penundaan itu tidak baik, tapi apa boleh buat? Situasi kondisi yang melatar belakangi kita itu berbeda-beda. Sesuatu yang kita tidak memungkinkan kita mengerjakan sesuatu, apa boleh buat? Kita harus bersabar untuk sedikit menunda. Tapi jangan pernah kita sengaja menunda-nunda itu. Kita akan bisa menyesal ketika kita menunda pekerjaan kita selama kita masih mampu untuk mengerjakannya. Kerjakan sesuatu itu secara optimal untuk meraih hasil yang optimal, terutama dengan waktu yang tersedia. Prinsip kerja dan pilihan terbaik adalah bagaimana kita mencari ridha Allah dengan pekerjaan yang kita lakukan. Meskipun dengan pilihan itu banyak orang yang tidak suka dengan diri kita. Inilah yang selalu saya sampaikan dari diri saya. Ayo kejar ridha Allah. Meskipun dengan cara itu Anda akan mendapatkan kebencian dari semua orang. Sekali lagi, inilah yang bisa saya sampaikan saat kita pakai ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.